Oktober 2017 menjadi tahun ketiga bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Banyak terobosan yang telah diperbuat demi mencapai pemerintahan yang mengakomodir kepentingan semua rakyat. Sementara itu, sejumlah lembaga survei menunjukkan tingkat kepuasan publik yang relatif cukup tinggi. Sebut saja, lembaga survei SMRC yang mencatat 61% tingkat kepuasan masyarakat, Indikator Politik Indonesia yang mencatat 68,3 masyarakat puas dengan kinerja Jokowi JK, dan Kedai Kopi 55,7%. Pada sektor ekonomi, Menko Darmin Nasution menegaskan, ekonomi Indonesia terus menunjukkan perbaikan yang menggembirakan. Hal itu ditunjukkan dari berbagai indikator ekonomi. Kabar itu disampaikan saat memaparkan kinerja 3 tahun pemerintahan Jokowi JK di kantor staf Presiden Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu. Dikasih tanah rakyat itu paling-paling 500-600 ribu sertifikat setahun. Tahun ini dia akan dikejar sampai kepada angka 5 juta. Tahun depan 7 juta. Tahun 2019 9 juta. Ya, kalaupun misalnya tahun ini kurang sedikit 5 juta, kita akan push di 2018 di atas 7 juta. Meski hasil survei soal tingkat kepuasan relatif positif, akan tetapi masih ada kalangan yang merasa tidak puas dan menilai kinerja pemerintahan Presiden Jokowi harus dievaluasi, terutama pada sektor ekonomi. Adalah Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF yang berpendapat bahwa pemerataan ekonomi dan pendapatan masyarakat selama 3 tahun ini masih sama, tidak banyak yang berubah. Hal itu disebabkan karena belum efektifnya program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Bima Yudhistira, pengamat ekonomi dari INDEF, mengatakan pemerataan ekonomi dan pendapatan masyarakat belum signifikan menyentuh masyarakat kelas bawah, pemerataan masih stagnan. Rasio Gini yang masih 0,39%, penurunannya dari 0,41 tidak signifikan. Hal ini lantaran masih banyaknya program pemerintah yang belum berjalan secara optimal. Ditambah lagi saat ini 40% masyarakat kelas bawah mengalami tekanan lantaran pencabutan subsidi listrik golongan 900 volt ampere, sehingga menyulitkan meskipun harga kebutuhan pokok relatif stabil. Akan tetapi tidak diimbangi dengan pendapatan yang meningkat di golongan masyarakat kecil. Ya, selamat malam pemirsa. Editorial sepekan malam ini masih menyoroti 3 tahun pemerintahan Jokowi, terutama kepuasan publik dan juga rapor ekonomi ini begitu ya. Dan sebelum kita berdialog, karena saat ini sudah ada narasumber, sebenarnya ada Pak Faisal Basri, ekonom. Selamat malam, Pak Faisal Basri. Dan kemudian ada Pak Sirajuddin Abbas, Direktur SMRC. Selamat malam. Selamat malam. Dan ada juga Pak Henry Satrio, pengamat politik. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Dari Kedai Kopi juga begitu ya. Dan sebelum kita berdialog, kita akan ke istana dulu ya. Kita lihat rangkaian peringatan 3 tahun pemerintahan Jokowi. Tapi tampaknya kita belum terhubung di istana. Saat ini kita langsung saja dialog dulu begitu. Mungkin dari Pak Sirajuddin Abbas dulu ya, karena biasanya semua diukur dari survei dulu, baru nanti ke realitasnya begitu. Dari survei kadang-kadang tidak mencerminkan atau apa, tidak seperti yang dirasakan di realita. Orang mengatakan, wah ekonomi susah, semua serba susah, tapi justru di survei tidak mengabarkan seperti itu ya Pak ya? Yang kita baca itu kan sebetulnya mood, persepsi publik secara umum. Jadi kalau bicara soal kinerja pemerintah, kita ukur dengan sejumlah indikator yang kita langsung cek ke masyarakat seperti apa. Terkait dengan kepuasan kinerja misalnya, kita juga cek di sejumlah sektor, misalnya politik, keamanan, hukum, ekonomi,
dan kesejahteraan rakyat, kita cek semua variabelnya itu. Dan malam ini ekonomi, kita menyoroti ekonomi seperti apa kepuasan publik di bidang ekonomi? Kita berangkat dari yang umum dulu deh. Seberapa puas dengan kinerja Presiden memimpin selama 3 tahun ini? Kecenderungannya kalau kita lihat dari sejak awal pemerintahannya, itu kecenderungannya memang ada peningkatan yang konsisten. Sejak 2016 awal, itu kepuasan ke Pak Jokowi itu konsisten di atas 60, dan di posisi September survei terakhir kita itu di kisaran 68%. Publik puas. Yang tidak puas hanya kurang dari 30%. Itu secara umum ya. Mungkin kalau dari Kedai Kopi ada juga menyoroti perekonomian begitu? Ya sama, puas juga. Jadi secara keseluruhan ya puas. Waktu kami survei generasi Z di bulan Agustus 68,3%, gitu kan. Tapi waktu kami survei di 8 kota itu 55,7 bidang ekonomi ini? Enggak, itu secara keseluruhan kepuasan publiknya. Nah, justru bidang ekonomi ini menjadi sorotan justru. Jadi kalau ditanyakan kepuasannya apa ya, yang puas itu adalah infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diapresiasi. Kemudian yang kedua, yang puas juga adalah pembagian bantuan untuk kesehatan dan pendidikan. Nah, tapi begitu tidak puas, ini masuk ke ranah ekonomi. Jadi harga bahan pokok mahal katanya, kemudian pendapatan menurun, ada tarif listrik yang mahal gitu ya. Itu juga masuk menjadi ya, tapi ini ya dimengerti karena seperti yang awalan itu pernah saya katakan bahwa ya ini memang jadi seperti kuat-kuatan aja antara presiden dengan perut rakyat gitu kan. Karena kan begitu masuk ke arah infrastruktur, maka beberapa hal harus dipenuhi. Salah satunya adalah pengurangan subsidi, kemudian ada lagi ya dari hutang dan lain-lain, terus sama satu lagi pajak. Jadi kemana-mana kan memang akhirnya rakyat harus dibawa juga untuk berkorban, untuk mengencangkan ikat pinggang begitu ya, untuk sama-sama mewujudkan mimpi Pak Jokowi yang infrastruktur ini gitu. Kan kalau misalnya nanti coba Pak Bang Faisal juga coba lihat misalnya seperti kemampuan daya beli buruh kan juga kalau nggak salah tuh menurun. Pak Faisal punya tuh datanya. Ya, terus kemudian petani pun begitu juga. Kebutuhan petani dibandingkan hasil tani kan juga kalau saya tidak salah menurun juga tuh. Ya, ini mungkin langsung saya lihat juga tuh soalnya datanya, makanya memang kebetulan ada ahlinya gitu. Tapi kalau dari sisi Kedai Kopi ya itu tadi, infrastruktur diapresiasi, bantuan kesehatan pendidikan diapresiasi, tapi begitu masalah ekonomi teriak masyarakat. Justru itu menjadi titik keberatannya begitu. Tapi Pak Faisal Basri, kalau ditanya daya beli menurun, selalu jawabannya enggak kok, nggak menurun begitu kan ya Pak Faisal? Nasional tidak menurun. Nasional tidak menurun, dan 5% ya Pak ya? Pertumbuhannya 5%. Nah, konsumsi masyarakat 4,95. Yang menurun adalah konsumsi pemerintah. Kalau yang ditanya siapa yang daya beli menurun, pemerintah. Tapi konsumsi masyarakat 4,95% ini kan tidak dipecah Pak. Siapa mereka? Jangan-jangan 1%-nya itu rakyat kecil, ya 3,95-nya ini orang kaya saja. Kan kita tidak tahu 4,9% ini angkanya nggak dipecah-pecah, tahu nggak? Siapa ini Pak? Karena buruh, tani ada 20% terkaya turun. Konsumsinya karena apa? Karena bandar batubara, bandar sawit kan mengalami penurunan harga. Sudah pulih kan sekarang Pak, sudah mulai. Ya ini kan datanya Januari Juni. Kemudian kalau kita lihat 40% menengah ya, itu yang menengah bawah kecenderungannya turun, menengah bawah. Nah yang turun itu seperti yang dikatakan tadi 40 terbawah. 40% ya? Terbawah. Nah, ya sehingga wajar tapi kalau 40% terbawah, sumbangan terhadap belanjanya cuma 17%. Jadi tidak membuat nasionalnya turun. Ya, tidak membuat nasionalnya turun, tapi bisa jadi kenyataannya kan memang turun gitu kan, Bang? Melambat. Jadi turun tidak. Jadi bisa dikatakan begini Pak, kasarnya 4,95% ini hanya sekian persennya begitu ya yang rakyat kecil gitu Pak ya? Ya, konsumsinya lebih besar, banyak. 40% rakyat kecil turun. Nah, ya jadi ketika itu dikatakan 4,9 ini stabil bagi kalangan atas mungkin ya Pak ya?
Umum aja, umum. Umum aja, ya. 4,9 itu mencerminkan umum. Tapi kalau tadi itu memang 40% rakyat menengah ke bawah begitu kan yang turun, Anda mengatakan. 40% bawah. Bawah, ya. Bawah, terendah. Dan padahal itu berapa persen dari jumlah penduduk Indonesia begitu, Ya Pak? 40%. 40% jumlah penduduk Indonesia itu. Iya. Ya. 40% dari penduduk yang terbawah itu, yang 40% juga dari jumlah penduduk juga. Sama juga 40% juga. Kan ini dari total. angka yang signifikan sebenarnya Pak ya. Nah kalau berarti 60%-nya stabil. 60%-nya naik, bukan stabil, naik. Oh, naik gitu. Naik itu apakah ada kontribusi dari harga barang yang memang tinggi, Bang? Jadi maksud saya Jadi karena harganya naik, tinggi, artinya naik, itu di belanja dia meningkat, walaupun meningkatnya tidak setinggi seperti sebelum-sebelumnya, gitu. Tetap meningkat, jadi nggak turun, gitu. Ngukurnya dari mana sih ya Pak ya? Karena kalau dilihat kan semua penjualan turun. Semua itu apa? Ya kebanyak otomotif tadi kan. Otomotif naik 4%. Otomotif bukan motor tapi yang turun, Bang. Sepeda motor turun. Motor turun kan? Mobil juga turun Pak. Tidak. Stagnan kalau mobil stagnan. Tidak. Apa yang turun tuh apa? Nggak ada yang turun secara drastis. Air dalam kemasan turun. Ya. Yang pasti turun kebutuhan bahan pokok Pak. Konsumsinya turun. Harganya turun kalau itu. Bukan konsumsi bahan pokok kan Ya turun. apa? Enggak. Beras naik. Konsumsinya. Konsumsinya naik. Apa Beras, ya. macam-macam naik, bahan pokok. Rokok juga, rokok turun karena cukainya naik terus. Jadi yang 40% turun ini apa Pak? Konsumsi apa begitu? Yang 40% masyarakat Indonesia yang ini kan biasanya Loh, kan bukan 40% ke bawah ini kan biasanya konsumsi bahan pokok saja. Mereka kan tidak beli otomotif, tidak beli. Loh, mereka beli pulsa. Mereka beli listrik, harga listriknya naik. Iya kan? Konsumsi listriknya turun, udah pasti mau naik, jadi dia berhemat kan. Pertumbuhan nilai tambah listrik minus, betul ya. Tapi kalau penjualan listrik dari segi kilowatt hour itu tetap naik. Ya, karena harganya kan juga naik kan, Bang. Ya, tapi menarik saya disebut tadi pulsa tadi. Memang jangannya itu menarik gitu. Konsumsi rokok mungkin ada penurunan, tapi pulsa justru meningkat. Ya karena Jadi, harganya naik. Bukan? Ya, saya kira ini konversi ke teknologi, saya kira ini makin menguat dan spending orang itu makin Ini kan jangan makin kita terbius oleh segelintir pengusaha yang mallnya tambah sepi, terus ujuk-ujuk bilang daya beli masyarakat turun. Properti juga turun Pak. Ya properti bukan sekarang saja, jelas saja properti turun. Karena apa? Karena yang dulu beli properti banyak itu bandar batubara, bandar sawit, bandar karet, bandar apa? Ya sekarang turun, memang turun. Ya nggak bandar-bandar saja sih Pak, kelas menengah juga turun. Kalau bandar-bandar itu kan beli rumah mewah Pak. Data itu menunjukkan. Sekarang yang sederhana pun data itu menunjukkan kalau ada peningkatan itu karena kita boom komoditi. Ekspor kita itu 70% komoditi. Jadi kalau ekspornya anjlok, ya daya beli masyarakat yang bergantung pada komoditi ya turun. Ekonomi kita tuh nggak bagus-bagus amat dilihat dari strukturnya. Jadi ketergantungan pada komoditi. Kalau komoditi turun, konsumsi juga melambat. Pengusaha batubara tuh berapa persen sih Pak penduduk Indonesia? Yang pengusaha batubara kalau komoditi batubara. Ya, tapi pengusaha batubara itu banyak sekali, ribuan. Ribuan. Kalau migas sedikit, batubara kan ribuan konsesinya. Bayar pajaknya dikit, nyolongnya banyak. Ya, maksudnya mereka itu. Dibandingkan jumlah penduduk Indonesia maksudnya tidak signifikan begitu bahwa dikatakan tadi itu ya, tapi bahwa mereka properti satu gara-gara orang batubara. beli 100 properti. Iya kan? Iya. Baik. Lihat ini apa pemilik di SCBD ini. Ya mereka itu. Iya jelas kalau di SCBD Pak. Tapi perumahan-perumahan yang di SCBD pun turun begitu kan, ngelihatnya kan begitu Pak ya, bukan perumahan secara keseluruhan naik. Jadi kita jangan mereka-reka lah. Jangan spekulatif pakai data. Jadi jangan apa mau kita gitu. Ya, sayang ini tidak ada yang mengimbangi soal data. Baik, tapi kan tadi ada data ini BPS sumbernya, bukan data saya, bukan. Makanya BPS. Jadi kayak misalnya penjualan motor minus ya Bang? Minus, tapi minusnya sekarang mengecil. Minus 13, dulu minusnya 13, Januari September itu minusnya tinggal 1,3. Terus nilai tukar petani yang juga berkurang Bang ya? Nilai tukar petani 4 bulan terakhir meningkat, tapi selama era Jokowi turun. Gitu.
Jadi memang Mbak Rahma ada beberapa yang turun, beberapa naik, tapi kalau kemudian disimpulkan naik Bang ya, 4,95 itu. Ya, naik. Nah, tapi apakah kemudian angka naik ini dipengaruhi oleh harga juga nggak Bang? Jadi kalau misalnya harganya, mau saya begini, tadinya misalnya beli beras 2 liter harga 10.000, sekarang beli beras 2 liter harga 20.000 gitu. Jadi sekarang naik. harga beras dipatok murah 9.400, nggak boleh lebih besar dari itu. Kalau saya jual lebih besar dari itu, saya kena Satgas Pangan. Terlepas dari caranya nggak benar, kan harga turun. Tapi dipaksa turun, jadi perkosa pasarnya itu. Tapi kenapa kemudian hasil survei mengatakan bahwa harga bahan pangan mahal, Bang? Nah, ini Ya kadang-kadang kan ini kan satu persepsi, Oh. persepsi kan. Jadi orang kalau mengeluh, ya itu padahal ini contohnya ya, kalau harga kebutuhan tertentu dia naik, dia teriak, tapi harga turun dia tidak teriak. Iya, wajar. Contohnya yang tidak teriak, yang konsumsinya banyak, SMS. Dulu SMS 2.500, sekarang nol. Itu kan daya beli jadi naik. Tadinya dia bayar buat SMS, sekarang dia bisa buat beli macam-macam. Transjakarta nggak pernah naik. Iya, tapi kita nggak pernah syukuri kalau yang turun itu. nggak, karena yang lainnya juga naik, jadi ya Tunjukkan kepada saya mana yang naik. Naik kereta dari Depok ke Duku Atas bukan 3.000 maksudnya rupiah. yang lainnya listrik dan lainnya naik begitu. Listrik tidak naik. Siapa yang bilang? Sudah 2 tahun listrik tidak naik. Kalau subsidi untuk pelanggan 900 volt ampere dihapus, iya. Ya itu namanya naik kan Pak, subsidi dicabut. Tapi kan itu cuma langganan itu. Yang lain kan tidak naik. Anda nggak naik. Anda pasti nggak naik. Udah 2 tahun, bersyukurlah kita gitu. Jadi kita harus fair dong. Enggak, tapi teriak juga Bang orang, Bang. Orang Siapa yang teriak itu? kata Pak Enggak, itu Faisal, makanya kalau di hasil survei kan salah satunya begitu ekonomi menurut mereka nggak baik, salah satu indikatornya karena tarif listrik katanya tinggi. Jadi salah, Saya Pak. kapan tinggi nih? Tinggi dia bilang. Tinggi Tinggi, itu tapi naik. kalau Dan sanggup kalau kan tinggi nggak dari apa-apa. dulu, yang faktanya, makanya ada persepsi, ada fakta kan. Ya, baik. Terus kita kumpul di sini untuk saling cross check. Baik. Kan belum tentu hasil survei juga bisa tidak mencerminkan fakta kan. baik. Iya nggak? Atau mungkin harusnya yang disurvei Pak Faisal Basri kemarin itu. Enggak juga sih. Kalau tadi bahasanya adalah tidak mencerminkan fakta, enggak juga sih Bang. Tapi Karena memang itu kayak misalnya orang tidak mungkin. kayak misalnya orang tua saya ya, guru mereka teriak juga memang harus bayar listriknya sekarang mahal betul. Iya, makanya saya tanya, dia pelanggan mana 900 volt ampere tidak? Kalau iya, tadinya dia bayar 80.000, sekarang 170.000. Itu ada 18 juta Nggak. pelanggan. 18 juta banyak. Tapi yang lain nggak naik gitu loh. Jadi kita jangan mengandai-andai. Maksud saya Enggak sih, nggak mau ada ini nanya doang. Enggak, karena bukan karena seperti tidak ini ya, karena Anda mengatakan yang mengeluh hanya pemilik mall yang sepi. Padahal semua mengeluh sebenarnya Pak ya, mungkin Tapi kita enggak dengar juga. pula di mana-mana. Kalau gambaran survei opini publik yang kita punya, itu justru yang terlihat adalah optimisme yang terus memperbaiki. Jadi Oh iya, kan gini, optimis ya. memang ada yang kurang, ada yang lebih. Ada yang menurun, sektor-sektor tertentu mungkin turun, daya belinya, mungkin supply-nya juga berubah, semakin langka atau semakin banyak. Tetapi secara umum kita melihat, ekonomi rumah tangga misalnya, mereka membandingkan tahun lalu dengan tahun ini. Mereka merasa tahun ini jauh lebih baik ketimbang tahun sebelumnya di 2016 di periode yang sama. Terus juga kita melihat, kita tanya ke depannya gimana tahun depan. Mereka juga optimis ke depan akan lebih baik pada level ekonomi rumah tangga. Itu artinya apa? Ketika mereka menjawab bahwa tahun atau saat ini lebih baik dari kemarin, itu berbagai variabel berkumpul di situ. Pertama, kesanggupannya, daya beli mereka merasa lebih sanggup, atau ada uang yang ekstra yang mereka bisa spend, sehingga mereka lebih optimis. Hari ini lebih baik dibanding kemarin. Juga bisa terkait dengan supply, mereka bisa mengakses kebutuhan-kebutuhan yang untuk menunjang kehidupan mereka dengan lebih mudah. Nah, itu sumber optimisme kenapa mereka merasa hari ini lebih baik daripada kemarin. Baik. Terus mereka juga melihat trennya kan, ke depan menurut mereka lihat kondisi secara umum ekonomi rumah tangga menurut mereka mayoritas mengatakan akan lebih baik. Baik. Itu juga mereka persepsi terhadap ekonomi nasional juga begitu. kalau semua mengeluh, Optimismenya tidak menguat. akan puas kepuasannya. Ini seluruh survei Ya. menunjukkan kepuasan Puasan terhadap tinggi. Jokowi JK naik.
Masa ini dinafikan karena Baik. ya, mengeluh ada, tapi jelas nggak semua kehidupan ini membaik. Baik, kan? tentu saja. Gitu. Baik, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikutnya.